Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi semuanya, apa kabar? Baik. Semoga kalian diberikan kebaikan dan kelancaran ya, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini, walaupun masih dalam pandemi ya, mungkin masih ada. Semoga tidak mengurangi rasa semangat belajar kalian untuk menuntut ilmunya. Amin. Oke, baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, kemarin Ibu itu membahas tentang apa ya? Kalian pada ingat gak? Oke, nah Ibu itu kemarin membahas mengenai perkembangan kehidupan di bumi. Ibu akan ulas ya sedikit sebelum kita memasuki pembelajaran yang sekarang. Nah, menurut para ahli, perkembangan kehidupan di bumi itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada zaman arkaikum, di mana zaman ini itu merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi sebuah protokontinen. Yang kedua itu ada zaman Paleozoikum. Nah, anak-anak, pada zaman ini itu sudah mulai adanya tanda-tanda kehidupan seperti makhluk bersel atau satu mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang belakang, jenis ikan, gangga, dan rumput-rumputan. Yang ketiga itu anak-anak ada zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini itu ditandai dengan adanya aktivitas seperti tektonik, iklim, dan evolusi. Pada zaman ini juga benua-benua itu sudah mengalami pergeseran. Nah, dari saling menyatu itu menjadi berpisah menjadi beberapa bagian. Dan yang terakhir itu ada zaman Neozoikum. Nah, di mana zaman Neozoikum itu berlangsung selama sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, di mana pada saat itu bumi itu sudah mulai mengalami, mungkin sudah menjadi tempat makhluk hidup atau tempat hidup. Nah, karena hal ini itu bisa ditandai dengan kemunculan atau munculnya makhluk hidup seperti binatang menyusui atau disebut mamalia, sejenis kera atau monyet. Dan selain itu juga zaman ini itu reptil-reptil besar atau hewan-hewan yang besar pada zaman terlebih dahulu itu sudah mulai punah, bahkan mungkin sudah mulai tidak ada. Nah, hal ini itu Ibu lihat berdasarkan pada skala waktu geologi atau pada saat zaman yang udah ada sebelumnya. Nah, untuk perkembangan kehidupan di bumi untuk pembelajaran yang kemarin itu singkatnya seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai dampak dari adanya pengaruh revolusi dan rotasi bumi bagi kehidupan di bumi, seperti apa dan bagaimana pengaruhnya. Nah, sebelumnya itu tujuan pembelajaran kali ini itu kita itu dapat menjelaskan, atau Ibu ataupun kalian dapat menjelaskan atau mengetahui mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Nah, langsung saja ya ke pembahasan. Tapi sebelumnya silahkan kalian catat materi yang Ibu sampaikan atau yang sekiranya menurut kalian itu perlu atau penting sebagai bahan pegangan di buku catatan dan bisa dilihat di rumah atau di lain waktu. Langsung saja pembahasan. Baik, kita lanjutkan ya ke pembahasan. Yang pertama itu ada rotasi bumi. Apa sih Bu pengertian dari rotasi bumi? Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, proses rotasi bumi itu secara umum itu perputaran bumi pada porosnya
Gerak dari rotasi ini juga dapat menyebabkan suatu daerah di sepanjang ekuator itu bergerak lebih cepat, sedangkan di bagian kutub hampir-hampir tidak mengalami suatu pergerakan. Lah, mengapa demikian? Karena gerak rotasi bumi itu terjadi dari arah barat ke arah timur. Jika dilihat dari kutub utara, maka rotasi bumi itu akan berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan apabila kita dilihat dari kutub selatan, maka arah rotasi bumi itu akan searah dengan jarum jam. Terus proses rotasi bumi juga tidaklah tegak lurus, jadi mengalami suatu kemiringan sebesar 23,5 derajat dari garis tegaknya. Jadi waktu rotasi bumi dalam satu putaran itu mencapai waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Jadi arah rotasi bumi ini juga dapat menyebabkan suatu berbagai dampak dari rotasi bumi, seperti yang dapat kita rasakan sekarang di kehidupan di bumi, yaitu salah satunya terjadinya pergantian siang dan malam. Meskipun panjang malam di suatu tempat berbeda-beda, tapi itu semua juga merupakan suatu dampak dari rotasi bumi. Terus perputaran atau rotasi bumi ini juga akan semakin melambat apabila adanya suatu pengaruh dari gaya gravitasi bulan. Rotasi bumi juga terjadi karena adanya suatu momentum atau gerakan yang dihasilkan oleh solar nebula atau sebuah tempat yang dimana semua planet atau semua planet dan matahari terbentuk. Bahkan banyak teori juga yang mengatakan bahwa terjadinya rotasi bumi itu tidaklah lepas dari terbentuknya benda-benda langit seperti bintang, matahari dan berbagai planet lainnya. Jadi sebagian besar banyak yang meyakini bahwa terbentuknya berbagai benda langit itu terjadi karena adanya suatu pergesekan atau perputaran. Nah, perputaran itulah yang sampai saat ini atau sampai sekarang bisa disebut dengan namanya rotasi. Ya, itulah yang disebut dengan rotasi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Nah, apa sih dampak dari rotasi bumi bagi kehidupan di bumi? Nah, yang pertama itu ada pergantian siang dan malam. Nah, jadi bentuk bumi itu bulat pepat. Salah bila kita menganggap bahwa bumi itu bulat sempurna seperti bola. Jadi bentuk bumi itu bulat pepat, di mana berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Jadi permukaan bumi akan bergantian menghadap matahari. Bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari itu akan mengalami waktu siang, dan sebaliknya apabila bagian bumi yang tidak mendapatkan matahari itu akan mengalami yang dinamakan waktunya malam atau mengalami waktu malam. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan arah angin. Nah, selanjutnya rotasi bumi itu juga mengakibatkan suatu perubahan arah angin. Nah, arah angin itu adalah angin pasat dari utara sekitar 300 lintang utara dan akan secara otomatis berbelok ke arah ke arah kanan. Nah, sebaliknya yang semula dari selatan atau 300 lintang selatan akan berbelok ke arah kiri. Nah, perubahan arah angin yang terjadi itu karena adanya rotasi bumi dan dapat juga membahayakan bagi kehidupan di bumi, bagi manusia. Nah, seperti salah satunya adalah mengganggu aktivitas penerbangan. Nah, yang selanjutnya itu ada terjadinya gerak semu harian matahari. Oke, jadi gerak semu harian matahari adalah di mana seakan-akan matahari itu terlihat bergerak mengelilingi matahari, padahal sebenarnya bumi yang bergerak mengelilingi matahari pada porosnya. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan pada pagi hari matahari itu tampak terlihat dari timur, tapi pada siang hari
posisi matahari itu berada di atas kepala kita, dan pada sore hari itu terbenam di sebelah barat gitu. Yang selanjutnya itu ada terjadinya perbedaan waktu. Nah, terjadinya perbedaan waktu di sini itu selain mengakibatkan terjadinya perubahan dari siang ke malam, rotasi bumi juga menjadikan terjadinya perbedaan waktu. Nah, pusat waktu sendiri itu berada di kota Greenwich yang terletak pada bujur 0 derajat meridian. Setiap selisihnya itu adalah 15 derajat. Nah, perbedaan waktu atau mengalami perbedaan waktu tersebut itu mengalami selisih 1 jam. Jadi bagian bumi di sebelah timur kota Greenwich itu akan mengalami pergantian waktu yang lebih cepat dari Greenwich Barat, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich itu mengalami pergantian waktu yang lebih lambat. Yang selanjutnya itu ada terjadinya pembelokan arus laut. Nah, pada belahan bumi selatan, arah arus laut itu berbelok berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sedangkan pada belahan bumi di sebelah bagian utara, di bagian arah angin dan arus laut itu akan berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Hal ini itu terjadi akibat adanya suatu rotasi bumi atau dampak dari rotasi bumi. Nah, hal ini juga bisa disebut dengan adanya efek Coriolis. Nah, dari adanya efek Coriolis ini dapat menyebabkan dampak yang terjadi, seperti yang pertama itu terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer, yang kedua terjadinya perbedaan percepatan gravitasi, yang ketiga itu bentuk bumi itu menjadi bulat sferoid, yang keempat dapat berfungsinya satelit, yang kelima terjadinya perubahan bandul atau efek Foucault, dan yang terakhir itu adanya jet lag bila kita berada di pesawat atau naik pesawat. Nah, yang selanjutnya itu ada pembagian waktu dunia. Nah, pembagian waktu dunia di sini itu untuk tempat atau suatu daerah yang tidak terletak pada garis meridian atau tentunya itu tetap saja akan memiliki waktu yang berbeda. Nah, dari tempat-tempat yang tidak terletak pada suatu meridian itu mempunyai waktu yang berbeda-beda. Nah, ini juga dapat diakibatkan dari rotasi bumi dari barat ke timur. Nah, seperti contohnya ya, daerah sebelah kanan bumi itu akan mengalami siang lebih dahulu atau lebih cepat daripada daerah di sebelah kiri bumi. Nah, ini itu berdasarkan perbedaan waktu yang terjadi. Nah, para ahli juga menentukan bahwa yang menjadi tolak ukur perbedaan waktu adalah pusatnya ada di kota Greenwich yang mana memiliki 0 derajat meridian. Nah, dengan adanya pembagian waktu tersebut maka akan membuat kehidupan di bumi akan lebih mudah dan untuk menentukan suatu waktu yang terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan musim. Nah, seperti yang kita ketahui ya sebelumnya, bumi itu bulat pepat dan bumi itu berputar pada porosnya. Maka setiap dari permukaan bumi itu memiliki jarak dengan matahari yang berbeda-beda, yaitu terjadinya perbedaan musim antar daerah yang merupakan akibat dari dampak rotasi bumi. Nah, terus daerah yang paling dekat dengan matahari atau khatulistiwa itu berada pada iklim tropis dan akan mengalami suatu musim hujan dan panas apabila jauh dari daerah kutub yang pada notabene jauh dari matahari. Nah, yang terakhir itu ada kalender Masehi. Nah, kalender Masehi di sini yaitu merupakan dampak dari rotasi bumi, karena pergerakan bumi mengelilingi matahari itu terjadi sekitar atau selama 365 hari, dan setiap 4 tahun sekali itu akan terjadinya yang dinamakan tahun kabisat yang memiliki waktu yang lebih lama 1 hari yang terjadi pada bulan Februari. Nah, yang selanjutnya itu ada revolusi bumi.
Apa sih pengertian dari revolusi bumi? Ada yang tahu gak arti dari revolusi bumi itu apa? Baik, Ibu bahas ya pengertian dari revolusi bumi. Revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi bumi itu bumi mengelilingi pada porosnya, sedangkan kalau revolusi itu bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi bumi itu tidak berhenti menjalani revolusi. Nah, proses revolusi bumi itu terjadi dalam durasi yang sangat panjang, diingat sebagai tahun. Nah, bumi itu membutuhkan durasi sekitar 365 hari untuk berevolusi untuk satu kali mengelilingi matahari atau melaksanakan revolusi bumi. Nah, dalam prosesnya tersebut, revolusi bumi itu, lokasi bumi itu tidaklah tetap, tapi ketika memperhatikan datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, kemudian akan kelihatan arah datangnya sinar matahari itu tidaklah tetap, tapi ketika pada tanggal 21 Maret ya, diibaratkan pada tanggal 21 Maret matahari itu akan berkedudukan di garis lintang 0 derajat khatulistiwa. Terus pada tanggal 21 Juni matahari itu berada di garis balik utara. Nah, pada tanggal 23 September maka matahari itu akan berada atau berbalik lagi ke khatulistiwa, dan pada tanggal 22 Desember maka matahari berada di garis balik selatan. Ya, begitu terus berevolusi. Nah, perputaran yang dialami matahari ialah perputaran yang tidak jelas atau yang dinamakan perputaran semu. Nah, perputaran semu matahari itu adalah kejadian tahunan. Lalu dampak dari revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi itu seperti apa aja? Nah, yang pertama itu ada perbedaan lama siang dan malam. Nah, kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23,5 derajat itu menimbulkan beberapa gejala alam yang diamati berulang tahunnya. Nah, gejala alam itu seperti misalnya pada tanggal 23 September sampai tanggal 22 Desember panjang siang di belahan bumi utara itu lebih pendek apabila dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan, sehingga contohnya sehingga bagian bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di daerah lintang yang lebih tinggi itu sering mengalami puasa lebih lama karena matahari itu beredar lebih dari 12 jam. Yang selanjutnya itu ada gerak semu tahunan matahari. Nah, di samping bumi bergerak mengelilingi matahari atau revolusi, nah, rotasi juga terhadap sumbu bumi. Nah, gimana? Namun sumbu rotasi bumi itu tidaklah tegak lurus terhadap sumbu revolusi. Nah, akibatnya seolah pada waktu tertentu itu matahari berada di bumi selatan dalam bola langit. Nah, lintasan gerak semu matahari itu disebut dengan ekliptika. Nah, boleh kalian perhatikan ya bangunan di tempat kalian masing-masing. Nah, pada bulan tertentu, misalnya pada bulan Juni, nah sinar matahari itu akan mengenai dinding bagian utara, sedangkan pada bulan Desember akan berada di bagian selatan. Nah, yang selanjutnya itu dampak revolusi bumi itu adanya perubahan musim. Nah, akibat dari revolusi bumi yang lainnya itu adalah perubahan musim. Nah, terjadi perubahan musim itu berada pada belahan bumi utara dan selatan atau daerah lintang tinggi yang mengalami 4 musim. Nah, 4 musim di sini itu seperti musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, masing-masing musim sendiri itu memiliki karakter yang berbeda-beda.
musim panas itu akan ditandai dengan suhu yang meningkat, sedangkan musim dingin ditandai dengan suhu yang menurun sehingga terjadinya salju. Nah, musim semi itu ditandai dengan mekarnya bunga-bunga atau tumbuh gitu. Terus pada musim gugur, bunga-bunga itu akan atau bunga-bunga atau dedaunan itu akan berguguran atau berjatuhan. Yang selanjutnya itu ada perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, dampak dari revolusi juga akan menyebabkan perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, ketika bumi berada di sebelah timur matahari, nah kita itu hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur, di sebelah timur matahari. Nah, ketika bumi berada di sebelah utara matahari, di sebelah utara matahari, maka ketika berada sebelah barat dan selatan adanya revolusi itu, bintang-bintang itu akan nampak jika kita lihat dari bumi. Nah, maka akan selalu berubah-ubah. Terus perubahan atau gugusan atau rasi bintang inilah juga yang kemudian itu digunakan sebagai tanda zodiak yang kita percaya atau yang biasa kita gunakan ya untuk menghitung bulan. Nah, yang terakhir itu ada tahun kabisat. Nah, hitungan kalender Masehi itu didasarkan pada kala revolusi bumi. Nah, di mana satu tahun itu ditempuh dalam waktu 360 hari. Padahal tidak mungkin ya untuk membuat dengan hitungan 1/4 hari. Maka untuk itu, untuk memudahkan suatu penanggalan atau suatu penentuan, maka setiap tahun lamanya hari itu 365. Nah, sedangkan untuk tahun yang keempat atau sisa 1/4 hari itu dijumlahkan menjadi 1 hari. Nah, yang diletakkan pada tanggal 29 Februari. Nah, inilah yang disebut tahun kabisat, atau yang bisa kita sebut dengan istilah tahun kelipatan 4. Nah, tahun biasa bulan Februari itu berjumlah sekitar 28 hari, karena yang 4 tahunnya itu emang tahun kabisat dihitungnya satu tahun gimana ya, kelipatan 4. Jadi makanya ketika ada orang yang lahir pada 29 Februari, ia akan merayakan, orang-orang tersebut itu akan merayakan ulang tahun setiap 4 tahun sekali. Mungkin dampak dari rotasi atau revolusi bumi yang Ibu jelaskan sekian. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa memahami. Untuk kesimpulannya, sebelum kesimpulan, tolong catat dan pelajari di rumah supaya untuk mempermudah dan mengingat kalian untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk kesimpulannya, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Terus arah rotasi bumi itu dari barat ke timur, dan untuk melakukan rotasi bumi itu dalam satu kali putaran itu membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, waktu untuk satu kali rotasi itu disebut dengan kala rotasi, atau secara umum itu disebut dengan istilah 1 hari. Adapun dampak dari rotasi bumi itu, yang pertama itu adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua, perubahan arah angin. Yang ketiga, terjadinya gerak semua harian matahari. Yang keempat, terjadinya perbedaan waktu. Yang kelima, terjadinya pembelokan arus laut. Yang keenam, ada perubahan musim. Dan yang terakhir itu ada kalender Masehi. Adapun revolusi yaitu memiliki artian peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari.
Nah, waktu untuk yang diperlukan bumi untuk mengelilingi atau berevolusi itu sekitar 365 seperempat hari atau bisa disebut dengan 1 tahun. Adapun dampak dari revolusi bumi itu adalah perbedaan. Yang pertama itu ada perbedaan lama siang dan malam. Yang kedua gerak semu harian matahari. Yang ketiga perubahan musim. Yang keempat perubahan kenampakan rasi bintang, dan yang terakhir itu tahun Masehi. Sekian mungkin penjelasan materi pembelajaran hari ini yang telah Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Jangan tetap semangat dan terus belajar, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar di rumah dan baca-baca lagi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan hari ini. Nah, nanti untuk lebih mengetahui pembelajaran hari ini, Ibu kasih tugas ya supaya kalian lebih memahami materinya. Terus nanti kalian lihat di Google Classroom, kemudian kerjakan dan kumpulkan tugas yang Ibu berikan sesuai dengan waktu yang telah Ibu tentukan. Nah, Ibu tutup ya pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.